Bagas masih ingat perasaannya saat pertama kali menapakkan kaki di kos baru itu. Sebuah bangunan tua dengan lorong panjang dan jendela besar yang selalu terbuka lebar. Bagas tak terlalu memikirkan detail kecil seperti itu. Ia hanya senang akhirnya mendapatkan kamar kos di kota ini, dekat kampus, dan dengan harga yang cukup terjangkau. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Tepat 2 minggu setelah ia pindah, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, setelah larut dalam belajar, ia mendengar suara sapuan di lantai, seperti kain diseret pelan-pelan di lorong. Ia sempat menajamkan telinga, berharap itu hanya suara tetangga yang mungkin sedang membersihkan kamar. Tapi lorong itu sepi, tak ada siapapun, bahkan tak ada tanda-tanda bahwa suara itu berasal dari aktivitas biasa. Rasa takut mulai muncul, namun ia menepisnya. Malam berikutnya, suara sapuan itu muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat dan disertai bisikan samar, seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa asing. Setiap bisikan terasa dingin, menembus kulit dan membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Tapi ia tetap bertahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah sugesti. Namun, segalanya berubah menjadi mimpi buruk ketika ia sedang bersama teman-temannya, Arif, Bayu, dan Dinda, di kamar. Tiba-tiba, tubuhnya kaku. Matanya kosong dan tatapannya menembus dinding. Teman-temannya yang melihat hal itu mulai panik. Perlahan, mulut Bagas bergerak seperti hendak berbicara, namun yang keluar hanyalah tawa serak mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Dinda menjerit ketakutan, sementara Arif dan Bayu mengguncang tubuh Bagas agar sadar. Setelah beberapa menit, ia tersadar, menatap teman-temannya dengan bingung. "Apa yang terjadi?" tanyanya, memandangi mereka yang masih pucat pasi. Kau kesurupan, Bagas," jawab Arif, mencoba menahan rasa takutnya. Sejak peristiwa itu, kondisi fisik dan mental Bagas semakin menurun. Ia sering merasa letih tanpa alasan, berat badannya turun drastis, dan sering merasa sesak setiap kali berada di kamar. Tidak hanya itu, ia mulai dihantui sosok anak kecil dalam mimpinya. Anak itu mengenalkan dirinya sebagai Danis, berambut hitam, matanya kosong, dan wajahnya pucat. Setiap kali muncul, anak itu hanya tersenyum tipis, seperti menyimpan rahasia yang kelam. Gangguan itu juga tak hanya dialami Bagas. Teman-temannya di kos juga mulai mengalami keanehan. Arif sering mendengar suara langkah kaki berat di lorong yang selalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya, sementara Bayu melihat bayangan hitam melintas di dapur. Ketakutan kolektif mulai menyebar, menciptakan atmosfer mencekam di seluruh kos. Bagas akhirnya memutuskan untuk pindah. Ia berharap, dengan pindah ke kos baru, semua mimpi buruk itu akan hilang. Namun, tidak ada yang berubah. Suara sapuan masih terdengar setiap malam, bahkan semakin jelas. Kini, suara itu seperti berasal dari dalam kamarnya sendiri. Beberapa malam, ia mendapati kasurnya bergoyang pelan tanpa sebab. Ketakutan semakin menguasainya, hingga ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, berharap dapat merasakan ketenangan. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Suatu malam, di depan keluarganya, ia tiba-tiba mengalami kesurupan lagi. Suara tawa serak yang sama keluar dari mulutnya, membuat keluarganya panik. Ibunya yang ketakutan segera memanggil Pak Raffi, seorang ustaz yang dikenal ahli dalam mengusir makhluk halus. Pak Raffi datang dan segera memulai ritual pembersihan. Ia membacakan doa-doa dan mengusap tubuh Bagas dengan air suci. Setelah proses panjang yang melelahkan, Pak Raffi menghela napas, lalu menatap Bagas dalam-dalam. "Kau membawa sesuatu dari kos lamamu, Bagas. Makhluk itu mengikutimu, dan ia tampaknya tak ingin kau lepas darinya." Malam itu, setelah ritual, Bagas merasa sedikit tenang. Tapi gangguan itu tidak sepenuhnya hilang. Bahkan, kakaknya, Reza, juga mulai mengalami gangguan yang sama. Suatu malam, saat tidur,
Reza mendadak kesurupan dan tertawa dengan suara yang mirip dengan yang pernah dialami Bagas. Ibu mereka mulai merasa ketakutan, berpikir bahwa keluarga mereka mungkin telah dikutuk oleh sesuatu. Dalam keputusasaan, keluarga memutuskan untuk mengirim Bagas ke sekolah asrama di kota lain, berharap jarak jauh bisa mengakhiri teror ini. Namun, harapan itu musnah ketika, beberapa minggu kemudian, Bagas kembali mengalami kesurupan. Kali ini, ia melihat sosok-sosok menyeramkan yang lebih banyak. Wanita berambut panjang dengan wajah penuh darah, seorang pria tua berlumuran tanah, dan Danis, yang selalu memanggil namanya dengan suara kecil yang menakutkan. Keluarganya tak punya pilihan selain membawa Bagas kembali ke Pak Raffi. Sang ustaz pun melakukan pembersihan yang lebih mendalam. Bagas hanya bisa pasrah, memejamkan mata saat doa-doa terus dibacakan dan tubuhnya terasa disiram air suci. Usai pembersihan, meskipun ia merasa sedikit lebih tenang, trauma yang ia alami tetap membekas. Bagas tidak pernah lagi tidur dengan nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Danis dan sosok-sosok menyeramkan lainnya selalu menghantuinya. Ia merasa seperti tidak pernah benar-benar sendiri. "Bagas, ingat, ini bukan salahmu," kata ibunya suatu malam ketika ia mengeluh tentang mimpi-mimpi itu. "Kita hanya perlu berdoa, terus meminta perlindungan." Namun, Bagas merasa seolah ada sesuatu yang menertawakannya dalam gelap, mengingatkannya bahwa mereka masih di sana, mengawasi. Mereka telah menjadi bagian dari hidupnya, dan entah kapan ia akan benar-benar bisa bebas dari mereka.